Alright, bertemu lagi dengan saya Antonio Gunawan dan gimana kabar kalian semua? Mudah-mudahan selalu baik-baik aja. Di video kali ini saya mau share cerita pengalaman saya pakai HP Sony Xperia 5X Jepang. Saya dari dulu tuh suka sih sama HP dari Sony ya. Soalnya HP ini selalu punya ciri khas yang menarik gitu buat saya. Makanya di sini saya ceritanya juga agak sedikit membawa aura fanboy ya. Meskipun ini HP-nya nggak masuk secara resmi ke Indonesia, alias saya beli bekasannya lewat Jepang. Nggak langsung ke Jepang ya, beli dari penjual yang HP-nya dibeli dari Jepang lewat toko online yang ada di Tokopedia. Ada banyak sih lapak yang jual HP kayak begini ya, dengan berbagai macam varian yang mereka tawarkan. Mulai dari layarnya yang shadow tipis, shadow tebal, terus kemulusannya 95% sampai 97% dan lainnya lagi. Kalau untuk incaran orang-orang sih pasti ngambilnya yang mulus 95 sampai 97% ya. Soalnya memang kalau untuk varian yang kayak gitu bener-bener sebutannya mulus like new. Baretnya baret-baret tipis, sama kalau ada bekas jatuhnya itu paling cuma setitik doang. Bahkan itu mungkin hampir nggak kelihatan sih kalau misalkan nggak bener-bener diperhatiin banget ya. Waktu saya beli HP ini saya pilih variannya yang paket puas plus bonus. Itu nama paket yang dikasih lapaknya sih, dengan detailnya itu dikasih HP yang kemulusannya paling cakep, baterai health tinggi, dikasih hidrogel, soft case, game berbayar, walaupun gamenya boleh pakai mod, sama pastinya dikasih full set charger. Karena waktu itu saya beli yang varian bekasannya itu yang perfect, saya dapat harganya itu di 2.700.000. Saya waktu itu belinya setahun yang lalu pada bulan Maret. Setelah 1 tahun pembelian, HP ini udah nggak ada di lapaknya. Saya bisa bilang kayak gitu karena ketika saya cek histori pembelian saya dan klik lihat halaman produk, saya langsung diarahin ke halaman beranda Tokopedia. Dan akhirnya saya coba ketik secara manual di lapaknya Xperia 5, tapi malah yang muncul produk Sony yang lain, Xperia One Mark II. Lalu gimana pengalaman saya selama menggunakan HP Sony Xperia 5X Jepang ini setahun? Jawabannya, ini HP yang masih oke sih kalau dipakai di tahun 2023 karena masih punya spesifikasi yang cukup mumpuni. Cuma sebelum saya bahas lebih lanjut tentang pengalamannya, saya mau kasih tahu dulu ke kalian 3 catatan minus kalau kalian beli HP kayak begini. Pertama, status dari HP ini ilegal karena barangnya berasal dari luar negeri yang dibeli penjual ke Indonesia tanpa lolos uji TKDN. Hanya lolos bea cukai aja dengan cara kayak ngurus-ngurus dokumen, bayar pajak, sama bayar biaya tambahan lainnya kalau ada. Terus HP ini datang tanpa ada vendor yang menaungi. Jadi ketika HP ini datang ke Indonesia, IMEI-nya ini nggak didaftarkan ke Kemenperin. Alhasil status HP ini jadi ilegal. Yang kedua, karena IMEI dari HP ini nggak terdaftar di database Kemenperin, jadinya beresiko kena blokir sinyal dari pemerintah. HP kalau udah nggak bisa pakai sinyal ya buat apa juga gitu loh. Masa iya sih kalau mau kemana-mana harus cari tempat yang ada wifi-nya supaya bisa terhubung. Apalagi zaman sekarang kayaknya HP kalau nggak ada internet juga aneh nggak sih? Ya kali, masa zaman sekarang masih mau pakai SMS-an? Udah bukan zamannya lagi nggak sih? Kalaupun minta hotspot sama temen sih masih oke lah ya. Kalau dapat tempat wifi yang kayak di kafe-kafe gitu, itu juga masih oke. Lah kalau misalkan minta sama orang lain yang nggak dikenal, ya kan nggak enak gitu loh. Intinya repot lah kalau HP sampai nggak bisa nangkap sinyal sama sekali. Terus yang ketiga, kalau misalkan HP ini sampai rusak, ya udah tinggal buang aja. Soalnya ya HP kayak begini, siapa yang mau servis gitu loh? Vendornya nggak ada, barang yang dijual resmi pun juga nggak ada. Otomatis kalau barangnya nggak ada ya spare partnya juga nggak bakal ada gitu loh. Kalaupun ini dibawa ke tukang servis yang non resmi, orangnya paling juga nggak mau karena ya masalah barangnya tadi yang nggak ada. Ya itu sih 3 catatan minus yang perlu kalian tahu ya ketika kalian beli HP kayak begini. Oke, sekarang di sini saya akan share pengalaman saya menggunakan HP Sony Xperia 5X Jepang ini sebelum akhirnya kena blokir. Ya, jadi HP ini udah nggak bisa nangkap sinyal lagi karena udah diblokir.
Saya sempat ngerasain sinyal di HP ini tuh selama 6 bulan aja, sampai akhirnya HP saya itu berstatus no service. Awalnya saya mengira tuh kalau kartu SIM yang dipakai ini udah lewat dari masa tenggang, karena ya kartunya emang jarang saya isi pulsa sih. Ketika saya cek, ternyata kartu yang saya pakai ini masih aktif waktunya. Saya masih penasaran kenapa HP saya ini berstatus no service, sampai akhirnya saya coba tukar kartu dari kartu saya yang Indosat ke kartu yang Bayu. Dan akhirnya sama aja berstatus no service. Di sini firasat saya udah merasa kayaknya ini udah kena blokir deh. Saya chat lah orang yang jual HP ini buat klaim garansi IMEI yang disebutin garansinya itu selamanya. Soalnya ketika saya beli HP ini, di dalam kotaknya itu ada kayak kertas kecil yang ada tulisan kalau disuruh fotoin IMEI-nya buat untuk klaim garansi selamanya. Kayak begitu ya waktu itu yang saya terima. Nah, ketika saya chat, ternyata yang ekspor barang ini orangnya kabur. Jadi orangnya kabur yang ekspor barang ini ya, bukan penjualnya tapi eksportirnya yang kabur. Padahal dia yang ngurus dokumen-dokumen barang-barang ini loh. Sedangkan penjualnya ya dia cuma jualan ini aja, beli barang ini buat dijual lagi dari orang yang kabur itu. Jadinya ya saya di sini nggak bisa klaim garansi karena orang yang ngerti tentang data-data dari HP ini udah kabur. Tapi di sini saya tetap minta garansinya dengan cara nggak mau keluar uang sepeser pun, karena ya saya udah beli HP ini dan juga udah dapat garansinya juga, makanya saya tetap pengen klaim dong. Namanya penjual ya kan, tetap mau cari untung, dan di sini penjual cuma kasih saya uang 40.000. 40.000 apa 50.000? Kayaknya 50.000 deh. Sisanya untuk 400.000 itu harus saya bayar sendiri. Kelihatannya untuk harganya 400.000 sih ya. Udah agak-agak lupa sih. Terus ya udahlah, demi bisa pakai HP ini lagi karena masih perlu juga, akhirnya saya bayar aja. Oh ya, untuk 400.000 itu jasa regis IMEI permanen ya, dan ada garansinya juga seumur hidup. Terus 3 hari kemudian orderan regis IMEI saya ini udah selesai dan sinyalnya beneran aktif lagi loh. Saya senang lah bisa pakai HP ini lagi dengan normal, udah dapet sinyal juga. Karena apalagi HP ini tuh nyaman kalau dipegang di tangan ya, apalagi kalau dipegangnya pakai tangan satu begini. Soalnya rasio bentuk bodi HP-nya ini tuh di 21:9, serasa kayak megang remote TV gitu. Nggak cuma nyaman di tangan tapi juga nyaman buat mata penggunanya, karena Sony Xperia 5 ini udah pakai panel OLED. Panel yang jelas bikin mata itu terasa manja banget karena warna yang dihasilkan itu cerah dan seger. Sedangkan untuk layarnya sendiri berukuran 6,1 inci dengan resolusi Full HD+. Sekarang kita balik lagi ke ceritanya ya. Ketika saya lagi normal-normal pakai HP selama 3 bulan, tahu-tahu sinyalnya itu hilang lagi. Saya bisa sebut 3 bulan itu karena menghitung dari tanggal saya order jasa IMEI yang permanen itu. Saya chat pelayan jasanya sampai akhirnya saya yang males sendiri sih, karena perulangan alasan tentang masalah tempat yang lagi disidak sama orang Kemenperin. Jadi sejak ada sidak, regis IMEI yang permanen itu ditutup dan diganti sama yang 3 bulan aja. Jelas di sini saya nggak mau lah ya, karena ya rugilah kalau pakai yang 3 bulan, udah bayar 400.000, udah dapat garansi yang permanen juga, tapi masa disuruh pakai yang 3 bulan. Akhirnya sampai sekarang ini saya syuting video, HP ini udah nggak saya urusin lagi karena ya males gitu loh. Makin males lagi ketika saya tahu kalau jasa IMEI itu yang permanen udah buka lagi, tapi dengan harga yang jutaan. Waktu itu saya ngeliat untuk HP yang Android aja itu dihargain 1 juta loh. Sekarang HP ini cuma saya jadi mikrofon Bluetooth sama kamera webcam atau kamera unboxing aja. Kualitas kamera dari Sony buat saya favorit sih untuk Android. HP ini punya 3 lensa kamera dengan semua lensanya punya resolusi 12 megapiksel untuk kamera utama, ultrawide, dan telefoto. Hasil fotonya sendiri dari kamera utamanya di kondisi terang, sharpeningnya tajam, detailnya dapet, dan warnanya udah cukup natural.
Untuk di foto-foto ini sesuai dengan kondisi saya ketika motret di jam 9 pagi. Karena motret di jam segitu, maka suhu warna gambar yang dihasilkan cenderung hangat alias agak kuning mengikuti warna cahaya matahari di waktu seperempat siang. Selain itu, kameranya juga mengikuti dari gaya foto yang lagi diambil. Kalau lagi foto makanan, otomatis pakai fitur gourmet. Kalau foto jarak dekat, langsung pakai lensa telefoto dan pakai fitur makro. Dan kalau lagi selfie, dia otomatis pakai fitur snapshot. Pokoknya kamera Sony Xperia udah pinter lah nentuin gaya fotonya. Oh ya, kualitas fotonya tetap sama aja ketika saya pakai kamera ultra wide di kondisi terang. Tapi ketika kamera ultrawide dipakai di waktu malam, sebenarnya sih hasilnya bagus. Cuma di beberapa kondisi warna fotonya agak sedikit kehijauan. Terlebih lagi kalau ketembak lampu yang sorotannya terang. Kalau sorotan lampunya kalem, kualitasnya tetap terjaga kayak biasanya aja sih. Sedangkan kamera utamanya ini jujur saya suka. Kamera Sony Xperia 5 secara otomatis pakai fitur Night Shine supaya hasil fotonya terang. Nggak overexposure, noise-nya minim, dan detailnya masih tetap terjaga. Ini adalah hasil perekaman dari Sony Xperia 5 resolusi Full HD 30 fps. Coba kalau saya tembakin ke atas matahari, masih backlight ya. Tapi ini cukup fokus sih, dan gambar saya juga jernih loh. Asli, muka saya cerah banget, putih bersih. Gimana untuk kualitas dari kameranya? Silahkan kalian tulis di kolom komentar. Tentu hasil foto kayak gitu nggak terlepas dari penggunaan prosesornya ya. Sony Xperia 5 ini udah pakai chipset Qualcomm Snapdragon 855 yang udah dirilis tahun 2018 lalu. Dan performanya untuk di tahun 2023 ini masih oke loh. Saya coba benchmark performanya lewat aplikasi Antutu dan hasilnya ada di skor 450 ribuan. Ini skor HP mid-range sih. Kemudian saya tes performanya secara langsung dengan main 2 game. Game yang pertama itu main Mobile Legends setengah jam dengan setelan grafik ultra dan refresh rate tinggi. Hasilnya oke dan masih smooth aja. Terus yang kedua main game Modern Combat 5 Blackout selama 24 menit. Setelan grafik optimal dan FPS limitnya ada di 60 fps. Cuma tadi saya sempat ngehang sampai akhirnya ya force close aja, jadinya durasi mainnya cuma segitu sih di 24 menit. Tapi secara performanya main 5 ronde mulus-mulus aja kok. Hasil performa gamingnya ini selain berkat prosesor yang masih oke, juga berkat memori RAM-nya yang ada di 6 GB ya. Hasil performa gamingnya ini selain berkat prosesornya yang masih oke, juga berkat kapasitas RAM-nya yang oke, ada di 6 GB. Jadinya HP yang dengan bodinya semungil ini, setipis ini, tetap bisa diandelin buat untuk main game.
tapi kurang bisa diandelin kalau digunakan sehari-hari ya. Soalnya baterai dari HP ini kecil, ada di 3140 mAh. Makanya bentuk HP-nya ini juga tipis ya. Jadi ketika HP ini dalam satu hari dibuat untuk main game, katakanlah kita main gamenya itu main game MLBB ya, game yang ngetren zaman sekarang. Itu drop baterainya lumayan banyak sih, ada di 8%. Sama aplikasi lainnya di sini untuk baterai usage yang paling gede itu ada di YouTube ya. Saya cuma nonton YouTube Shorts aja selama 49 menit udah ngabisin baterai 15%. Sama waktu itu pas saya ngambil foto sama video, selama 20 menit aja udah ngurangin baterai sebanyak 11%. Untungnya baterainya ini udah punya fitur fast charging ya, walaupun fast chargingnya hanya kecepatan yang standar sih, ada di 18 watt aja. Saya ngisi dari 42% sampai 98% itu perlu waktu 1 jam. Oh ya, Sony Xperia 5 ini untuk penyimpanannya sebenarnya ada dua varian ya. Kalau unit yang saya pegang ini 64 GB dan kalau yang satunya lagi itu ada yang 128 GB. Info dari GSM Arena seperti itu. Terus kalau penyimpanan 64 GB ini sebenarnya kapasitas yang cukup mepet sih ya. Bisa-bisa aja dipakai asalkan kalau manajemen file kita bagus. Tapi kalau semisalkan kapasitas 64 GB nya habis, kita bisa tambahin kartu micro SD di slot yang kayak begini. Ini sebenarnya nggak bisa dibilang slot hybrid sih, karena ini satu single SIM dan satu micro SD yang bisa ditambahin sampai 512 GB. Ini slot SIM yang cukup menarik sih, karena biasanya kan kalau kita mau tarik slot SIM itu kita harus pakai peniti kan. Nah, tapi di sini enggak, dia cukup tarik aja dari penutupnya. Ini salah satu bagian dari Sony Xperia yang saya suka juga sih. HP ini juga udah punya sertifikasi IP68 ya. Jadi kalau misalkan kecebur ke dalam air sedalam 1 meter selama setengah jam, udah aman-aman aja. Cuma karena HP ini saya beli secara bekas, saya nggak berani buat ngetes ke dalam air karena ya namanya pemakaian orang sebelumnya kan kita nggak tahu ya kan. Lalu kalau kalian misalkan lihat HP ini dari tadi kinclong kinyis itu karena berkat material bodinya ya yang terbuat dari kaca Corning Gorilla Glass 6 untuk bagian depan sama belakangnya ini. Dan karena bodinya ini terbuat dari kaca, dari Corning Gorilla Glass 6, makanya HP ini juga support punya NFC. Makanya saya tuh sebenarnya masih suka dan betah pakai HP ini. Karena yang pertama, bodinya terlihat mewah. Yang kedua, HP ini pakai panel layar OLED yang bikin nyaman mata ketika dilihat lama-lama ya. Soalnya kan visualnya cerah, warnanya keluar, seger, sama enak di mata buat dipandang lama-lama. Terus performanya juga masih oke di tahun 2023 sama ukurannya enak di tangan. Apalagi kalau kita mainnya pakai tangan satu kayak begini. Cuma minusnya ya kayak cerita saya di awal tadi, dimana HP ini statusnya nggak resmi, nggak ada vendor, nggak ada jaminan sinyal aman, sama kalau HP ini udah rusak udah pasti langsung jadi barang rongsokan. Karena nggak ada yang mau nerima, apalagi kalau yang nerima itu tukang servis yang non resmi. Ya saya sih kalau misalkan boleh berharap ya HP ini merek Sony bisa balik lagi lah ke Indonesia kayak zaman dulu, dimana saya pertama kali punya Sony itu di pas waktu SD ya, SD SMP kalau nggak salah. Iya SMP masih ada. Itu HP Sony sampai tahun 2014 masih ada di Indonesia. Cuma ya karena mungkin nggak tahu Sony kenapa cabut dari Indonesia ya, mungkin untuk kembali lagi ke sini jadinya kurang tahu juga sih. Dan ya HP ini kenapa saya mau ngarepin dia balik lagi, karena ya HP ini punya ciri khas yang menarik tersendiri sehingga kenapa saya sampai sekarang masih tertarik buat pakai HP ini. Terkecuali untuk softwarenya ya, itu bener-bener jujur saya kurang tertarik sih, karena HP dari Sony ini dia pakai Android stock, tapi ya keuntungannya kalau pakai Android stock kecepatan loadingnya jadi lebih kencang ketimbang Android yang udah dilapisin sama kayak UI yang lainnya, kayak misalkan MIUI, Realme UI dan sebagainya lagi. Terus juga yang bikin saya nggak tertarik dari Sony itu karena update softwarenya cuma sampai 2 kali doang.
Ini HP-nya tuh awal mulanya Android 9 dan bisa diupdate cuma 2 kali doang, dari Android 9 ke 10 sama ke 11. Android 9 jangan dihitung ya, karena kan itu udah bawaannya dari awal. Jadi cuma 2 kali doang, dari Android 10 ke Android 11. Terus ya apalagi ya, kayaknya udah sih ya, sampai segitu aja buat pembahasan dari Sony Xperia 5X Jepang ini. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton, semoga kalian suka, dan kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. So, Antoni Gunawan signing out, peace and have a nice day.